meta analisis. Silakan adik-adik. Ada yang mau coba jawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Saya izin menjawab untuk penjelasan dari diagram yang ada pada slide. Jadi ini kan piramida yang menunjukkan kayak ketika kita mencari evidence atau materi gitu untuk menyelesaikan suatu kasus itu harus dimulai dari mana. Nah, waktu PBB itu juga Bapak sudah sempat menjelaskan kalau misalnya untuk pada piramida di bagian puncaknya itu kan ada clinical practice guidelines. Jadi kita tuh harus berpedoman pada itu dan itu adalah yang paling tertinggi. Berbeda halnya dengan yang paling bawah itu kan ada animal dan laboratory studies. Itu tuh tidak digunakan ketika kita mencari suatu bukti untuk suatu kasus, terutama dalam hal kasus yang bersifat klinis. Jadi itu tuh urutannya dari guideline, systematic review dan meta-analysis, randomized control trial, cohort, case control, sama case report. Dan di guideline itu tuh sudah memuat semua desain studi yang ada di bawahnya kecuali yang bagian animal dan laboratory studi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Itu dari aspek evidence based medicine ya. Jadi adik-adik sebenarnya piramida ini berbicara banyak hal sebenarnya ya, terkait dengan sumber info. Ini berapa tadi? 28 ya. Siapa sih namanya? Madi siapa sih ini? Gladys. Ya. 28. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Gladys ya. Ini sebenarnya urutan ketika kita pakai kacamata evidence based medicine dari aspek clinical practice gitu ya, sebagai seorang farmasi klinis yang berpraktek nanti untuk keselamatan pasien, memang perspektif kacamata yang dia disampaikan itu yang menjadi apa namanya itu titik tumpu ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik itu nanti bekerja sebagai seorang apoteker klinis, apoteker yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, community yang melakukan pelayanan, ketika Anda ingin memberikan rekomendasi terkait dengan terapi, memberikan rekomendasi untuk bisa melakukan pemantauan terapi obat, maka sumber informasi yang paling krusial adik-adik gunakan adalah yang ada di puncak piramida ini. Anda berangkat dari guideline dulu. Jadi ketika memang ada yang bertanya, misalkan nakes atau pasien, Pak saya diare, apa sih obat yang bisa obat yang paling aman saya gunakan untuk mengatasi diare saya? Diarenya seperti apa? Apakah diarenya itu ada ininya? Apakah disertai dengan demam? Apakah warnanya seperti apa? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada pasiennya, kemudian Anda memberikan dasar rekomendasi untuk pengobatan terapi, itu sumbernya harus berasal dari guideline dulu. Tidak berangkat dari animal and laboratorium study gitu ya, mulai dari guideline dulu. Ternyata guideline belum ada Pak, berarti kita boleh turun satu step ke systematic review meta analisis. Nah ini adalah superpower nomor 2 setelah guideline gitu lah. Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah di sumber informasi yang nomor 2 setelah guideline gitu ya, dari aspek klinis ya, baru RCT, cohort, case control, case report, baru animal and laboratorium study. Nah animal and laboratorium study ini nggak kita pakai sebenarnya dalam praktek klinis adik-adik ya. Jadi ketika memang memberikan rekomendasi pengobatan pada dokter nggak pakai. Ini ketika menggunakan obat fibrinolitik ini pada pencit tuh bagus dok. Nggak bisa, itu akan diketawain gitu ya dari aspek praktek klinis gitu adik-adik ya. Nah tapi berbeda dalam aspek metodologi penelitian yang akan kita gunakan sebagai kacamata kita yang selanjutnya. Sekarang kan kita menggunakan kacamata di ilmu metodologi penelitian. Nah, tentu semua lapisan ini bisa kita gunakan sebenarnya desain ini untuk meneliti gitu. Kalau kalian di S1
mau melakukan penelitian untuk menunjang skripsi Anda atau tugas akhir Anda, justru di puncak ini tidak merupakan level Anda gitu loh. Jadi level KKNI kita itu S1 tidak harus menciptakan penelitian dengan level guideline. Anda itu berhenti sampai di observational study saja. Ya, jadi animal and laboratorium study sudah diajarkan kelengkap lah dengan pertemuan sebelumnya ya, seperti eksperimental laboratory, kemudian menggunakan desain expert, bagaimana kita menggunakan hewan uji dalam preklinik kan sudah itu ya di farmakologi juga. Nah, itu menggunakan animal and laboratorium study. Untuk riset Anda boleh. Atau ada yang mau riset di klinik untuk mengumpulkan kasus-kasus langka yang dilaporkan sebagai apa namanya efek samping obat yang muncul. Anda expose itu dalam bentuk case report, kemudian dibuat case series. Bisa jadi satu skripsi itu dalam level ini. Atau menggunakan observational study, pakai cohorts desainnya ataupun pakai case control desainnya, itu sangat memungkinkan karena ini observasional. Nah, kalau RCT tidak bisa karena Anda harus mengintervensi pasien. Anda tidak memiliki level KKNI sampai situ. Nanti S2, S3 baru boleh karena nanti akan ada prosedur etik, biaya yang besar, dan Anda harus bersertifikat GCP namanya Good Clinical Practice untuk bisa melakukan penelitian RCT gitu ya. Systematic review dan meta analisis pun juga sebenarnya komponen daripada penelitian yang sulit kita lakukan sebenarnya. Jadi tidak ada di level Anda sebenarnya, tapi Pak Indra memasukkan ke dalam kurikulum Medpen itu hanya sebagai pengenalan. Kalau dari S1 menyusun systematic review meta analisis, Anda nggak akan lulus dalam waktu 1 semester ataupun setahun tuh nggak akan mungkin lulus gitu ya untuk membuat suatu systematic review dan meta analisis yang proper gitu. Apalagi menyusun guideline itu berat gitu ya. Jadi saya sangat sarankan Anda berhenti sampai cohort saja. Case control boleh, case report, case series boleh, animal and laboratorium study boleh ya. Nah, dari segi availabilitas ataupun ketersediaan sumber referensi itu semakin turun itu kan semakin lebar ya. Nah, jadi memang terbukti seperti itu Dede ya. Jadi hasil-hasil penelitian animal and laboratorium study itu memang paling banyak jumlahnya. Ini tidak dipakaikan di dunia klinis, tapi ini digunakan di dunia preklinik. Preklinik itu artinya adalah suatu hasil penelitian untuk menunjang kelanjutan suatu research ini novelty, penemuan gitu ya, drugs discovery, drugs development. Nah, itu sangat penting sekali data-data penunjang ini. Jadi ketika adik-adik itu berada pada level sebagai peneliti yang tidak berhubungan sama pasien, tetapi Anda memiliki passion science gitu ya, mulai mengembangkan obat, mulai mengekstraksi bahan alam untuk bisa menciptakan suatu obat, Anda butuh banyak sekali data-data preklinik, data-data in vivo, in vitro, data-data apa namanya itu menggunakan hewan uji gitu-gitu ya di in vivo itu ya. Kemudian Anda juga nanti akan menggunakan banyak sekali studi-studi science in silico kah, molecular docking yang gitu. Itu Anda akan butuh banyak untuk bisa meneruskan nanti mana kandidat daripada senyawa yang akan berpotensi sebagai obat tertentu. Gitu misalkan sebagai obat anti cancer, sebagai antibiotik. Ya, itu sangat butuh sekali data-data animal and laboratorium study gitu ya. Nah, akan tetapi untuk level klinis ini tidak kita pakai gitu ya. Ini hanya ada di level ilmuwan untuk pengembangan risetnya gitu loh. Oke? Sampai sini paham ya Dedek semua ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, di sini kita akan bahas di sini ya. Jadi saya punya ranah di review dan systematic review dan meta analisis. Nah, seringkali systematic review, meta analisis dan literatur review itu dianggap sama oleh beberapa mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, beberapa dosen pun, beberapa ilmuwan pun masih banyak yang tidak terlalu mendalami dunia review dan systematic review. Sebenarnya ini merupakan dua komponen yang sangat berbeda jauh gitu adik-adik ya. Jadi kita akan mulai membahas satu persatu what kind of difference between literature review dan systematic review. Systematic review ini secara evidence itu berada di puncak adik-adik sebenarnya. Kalau memang memberikan rekomendasi klinis kepada dokter, kepada apoteker, kepada nakes yang lainnya menggunakan systematic review itu jos, bagus banget gitu loh ya. Tetapi ketika Anda berbicara literatur review itu tidak sama dengan systematic review dari semua aspek ini. Oke, saya jelaskan secara gamblang dulu saja ya, secara umum dulu ya. Literatur review atau naratif review
itu merupakan suatu fenomena di mana seorang penulis itu mengumpulkan informasi-informasi penting dari setiap bahasan yang ingin dia bahas gitu ya. Misalkan Anda sebagai seorang penulis ingin mengumpulkan informasi efek antibiotika dari ekstrak daun Sambiloto Andrographolites. Jadi Anda mulai mencari nih Andrographolites, Anda cari, lihat aktivitas antibakterinya, apanya Anda cari flavonoidnya, memiliki aktivitas Anda rangkum menjadi informasi. Alkaloidnya ternyata memiliki antibiotik, Anda masukkan. Saponinnya ada, Anda masukkan. Terpenoidnya Anda masukkan semua. Anda kumpulkan itu semua, kemudian Anda mendapatkan pembahasan bahwa sebenarnya dari literatur yang saya baca, yang saya review, bahwa yang memiliki efek kuat sebagai antibiotika spektrum luas adalah senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Tapi tidak pada komponen steroidnya, tidak pada komponen ininya. Sehingga ini yang perlu dikembangkan oleh peneliti, kesimpulannya gitu. Itu namanya naratif review atau literatur review. Kalau saya permudah lagi, sebenarnya literatur review ataupun naratif review itu ibaratkan Anda mendeskripsikan suatu rumah gitu ya dari perspektif drone, dari perspektif atas gitu ya. Jadi rumah yang berdiri di atas tanah 10 are itu atau 100 meter persegi itu terdiri dari atap yang berwarna merah, terdapat 6 pintu yang terdiri dari di depan dua referensi-referensi yang Anda dapatkan gitu loh. Nah, perkaranya adalah literatur review ini akan sangat sulit untuk bisa kita publikasi gitu ya. Makanya dikatakan not suitable for journal publication. Kenapa? Karena literatur review itu sedikit bias ya karena dia menggunakan perspektif dari autor gitu loh. Jadi autor itu benar-benar sangat mempengaruhi subjektivitinya ataupun ketelitiannya dia di dalam mereview suatu artikel-artikel gitu loh. Jadi artikel itu nanti akan ada kecenderungan untuk mengumpulkan artikel-artikel yang memang bersinergi dengan apa yang dia mau gitu loh. Didirect jadinya hasil reviewnya gitu loh. Sehingga penulis-penulis yang tidak memiliki histori penelitian panjang menulis literatur review dan artikel review cenderung itu tidak akan berhasil ataupun dikatakan sebagai jurnal sampah gitu loh. Ya untuk kepentingan student, kepentingan lulus sih saya rasa enggak apa-apa. Cuman memang dalam kacamata internasional, literatur review ataupun systematic review yang dibuat oleh mahasiswa yang tidak memiliki background research itu dikatakan artikelnya sampah pasti itulah hanya sekedar memenuh-menuhin repositori saja. Kenapa dikatakan seperti itu adik-adik? Seorang autor itu baru akan proper ataupun diakui sebagai seorang penulis literatur review ketika dia memiliki background research yang original sebelum dia menyusun review. Misalkan Anda tuh sebenarnya sudah pernah riset bertahun-tahun tentang antibiotika Andrographolites. Kemudian Anda mereview kemudian hasil-hasil temuan Anda tersebut ke dalam bentuk literatur review gitu loh. Nah, jadi Anda itu kalau dari perspektif rumah tadi ya, jadi Anda tuh baru bisa memberikan gambaran rumah itu ketika Anda yang sebenarnya membangun temboknya. Anda yang buat pintunya, Anda yang ngecat gentengnya menjadi merah gitu loh. Itu deskripsi dari orang-orang yang mengerjakan rumah itu baru dikatakan proper. Tapi kalau Anda tidak pernah tahu seperti apa rumah itu dibuat, kemudian Anda tidak pernah terlalu persis bahan material apa yang digunakan, Anda hanya motret dari drone. Kemudian Anda bisa mendeskripsikan bahwa sebenarnya rumah ini gentengnya berwarna merah dengan sekian pintu. Nah, itu dikatakan deskripsi Anda sampah pasti gitu loh. Nah, jadi krusial ya, literatur review dan native review tersebut sebenarnya tidak dikerjakan oleh sembarangan orang. Tidak hanya student sebagai first author gitu ya. Even student sebagai first authornya, kalau second authornya ataupun co-author itu harus orang-orang yang profesor-profesor yang memang sudah memiliki riset panjang ataupun histori panjang terkait apa yang di-review gitu loh. Ya, berbeda dengan systematic review adik-adik. Kalau systematic review itu siapapun bisa mengerjakan. Kenapa? Ada pakemnya. Ada step by step yang harus dilalui untuk bisa menggunakan data menyusun systematic review. Harus melalui
critical appraisal, ada toolsnya. Jadi Anda melakukan searching literatur, literatur mana yang valid, literatur mana yang proper, literatur mana yang benar-benar bisa saya inklusi, itu semua ketat gitu loh. Itu semua bisa dianalisis secara statistika, secara kuantitatif untuk menyatakan layak atau tidak artikel itu untuk diinklusi. Kalau layak, berarti kan sudah melalui namanya studi quality assessment. Setelah itu data tuh diekstrak menggunakan lagi forest plot, di reanalisis menggunakan review manager gitu loh. Nah, jadi kita membuat systematic review itu adalah proses seleksi artikel yang ketat dengan PICO yang sama ya, patient sama, intervention comparator dan outcome yang sama, dan sudah melalui ataupun sudah lulus studi quality assessment untuk di reanalisis mendapatkan kesimpulan baru gitu loh. Dari suatu tahap proses review itu namanya systematic review. Nah, untuk mengumpulkan data-data kemudian mendapatkan kualitas artikel yang bisa diinklusi itu bisa bertahun-tahun gitu loh. Cochrane Systematic Review aja dalam menghasilkan satu meta analisis bisa sampai bertahun-tahun, 5 sampai 10 tahun mereka mencari artikel-artikel yang dengan karakteristik studi quality assessment yang ketat gitu loh. Ya, lebih kompleks, lebih ketat, tapi hasilnya lebih proper. Itu sebenarnya gambaran umumnya dari perbedaan literatur review dan systematic review. Kalau misalkan adik-adik itu butuh syarat lulus, ingin membuat suatu naratif review, literatur review, ya boleh-boleh saja sebagai kontribusi bahwa Anda meneliti, bahwa Anda kritis terhadap literatur itu ya sebenarnya nggak masalah. Cuman sangat jarang sekali nanti artikel Anda itu digunakan sebagai dasar ataupun digunakan untuk disitasi ya oleh jurnal-jurnal bereputasi untuk perkembangan dunia pendidikan itu sangat jarang sekali pasti disitasi gitu loh. Ujungnya pasti akan menjadi artikel-artikel yang hanya digunakan sebagai informasi screening gitu aja ya. Jadi yang pengen belajar, pengen tahu apa sih isinya Andrograph Wallet, lihat screening gitu aja, cuma tidak akan disitasi gitu loh. Karena dari segi quality assessment-nya akan lebih buruk ya, akan lebih lemah evidence-nya ketika menggunakan literatur review gitu ya. Sampai sini gambaran umumnya sudah jelas ya. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke substansinya yang lebih detail gitu loh. Focus of review berbeda, metodenya beda, ekstraksi datanya beda, number of paper included artinya untuk daftar pustakanya beda, menganalisis datanya beda, untuk menyajikan data berbeda, kelayakan untuk dipublikasi di jurnal bereputasi beda, luaran yang diharapkan untuk penulisan itu juga pun berbeda gitu loh. Sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan adik-adik? Jadi tidak ada technical ataupun metode yang spesifik ya untuk membuat literatur review adik-adik ya. Tidak ada metode yang spesifik, jadi Anda hanya butuh banyak membaca artikel, original artikel sebanyak-banyaknya untuk kemudian Anda dapat mengambil suatu informasi dari artikel itu, Anda compile, Anda deskripsikan ulang. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi Anda harus banyak-banyak melihat rumah itu dari berbagai macam spot untuk bisa Anda presentasikan lagi bahwa rumah yang saya sedang foto ini memiliki luas sekian, memiliki genteng berwarna sekian, berukuran sekian. Semakin banyak Anda mengamati titik spot rumah itu, maka semakin banyak yang bisa direview ataupun dijelaskan kepada pembaca nanti. Itu aja sih, tidak ada aturan ketat untuk literatur review sehingga tidak akan saya bahas lebih detail literatur review ini ataupun naratif review ini. Ya, yang kita akan bahas di sinilah systematic review-nya dan meta analisis nanti gitu loh. Saya rasa clear ya adik-adik ya. Oke, kita bahas lebih substantif lagi ya. Focus of review. Jadi apa sih sebenarnya tujuan daripada review? Kalau naratif review ataupun literatur review sebenarnya ingin memperkenalkan konteks apa tuh apa yang sedang ide-ide yang sedang dipikirkan yang sedang berjalan gitu ya, dan biasanya tidak ada pertanyaan spesifik ataupun tidak ada suatu clinical question lah yang dipertanyakan secara spesifik. Dia pengen buat aja gitu loh suatu review tentang metabolit sekunder tanaman ini, pengen mereview tentang produk apa, produk gel kah misalkan, lebih ke scientific lebih banyak ya.
general and cover several aspect of the topic gitu. Jadi hanya pengen mengangkat informasi-informasi penting dari suatu hal yang ingin di spotlight gitu loh. Misalkan lagi riset apa nih, bahan alam, lagi riset analisis, lagi riset obat dan makanan misalkan gitu-gitu ya pengen di ini aja tidak ada specific clinical questionnya. Tetapi kalau systematic review itu ada clinical questions yang harus dibuktikan dengan evidence gitu loh. Misalkan nih, ada pertanyaan, apakah pemberian aspilet ataupun aspirin dosis rendah itu akan lebih baik menghasilkan respon farmakologi sebagai agen hemastesis dibandingkan dengan agen ADP inhibitor seperti clopidogrel, ticagrelor gitu loh. Atau dokter bertanya, benar nggak aspirin itu lebih bagus outcome-nya dibandingkan ini pada penyakit jantung koroner? Karena aspirin ini dicurigai bisa mengakibatkan gastrointestinal bleeding. Jadi ada clinical question adik-adik yang harus dijawab sehingga ini bisa dipecahkan dengan menyusun suatu systematic review gitu. Jadi ada specific process clinical questions umumnya ya. Systematic review ini pada umumnya untuk memecahkan problema-problema klinis bukan preklinis ya, klinis. Kalau di sini lebih ke laboratorium study, mengeksplorasi beberapa komponen-komponen sains. Kalau systematic review, most of them itu berbicara klinis, clinical questions gitu loh. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan klinis, pertanyaan-pertanyaan medical yang akan bisa dijawab. Seperti tadi ya, apakah lebih bagus ini dibandingkan dengan ini? Apakah lebih aman menggunakan diuretik dibandingkan dengan eh, placebo gitu loh. Apakah benar pemberian ACE inhibitor lebih baik dibandingkan dengan angiotensin receptor blocker gitu loh. Pada pasien dengan crisis hypertension itu pasti nanti akan dijawab dengan systematic review dan meta analisis. Oke, method of the collection data. Tadi saya bilang ya bahwa sebenarnya ketika menggunakan mengumpulkan data-data pada literatur review itu find paper through fairly random process. Jadi bebas gitu mau cari artikel apapun saja di mana ketika dengan random dan bebas ini akan memiliki tendensi si author itu mengedirect ataupun mengarahkan opini review agar sesuai dengan keinginan dia gitu loh. Saya pengennya pokoknya agar sambiloto ini bisa digunakan sebagai antibakteri. Saya cari-cari aja artikel itu gitu loh. Kalau ada artikel-artikel yang bilang tidak ada efek antibakteri sambiloto itu saya eksklusi, saya nggak pakai gitu loh ceritanya. Jadi memang betul-betul akan bisa ngedirect daripada keinginan autor. Lebih-lebih autornya nggak punya background research yang panjang di balik itu gitu loh. Ya, sehingga dibutuhkan daftar pustaka yang lebih banyak. Jadi literatur review kalau daftar pustaka yang cuma 10, 15 itu juga sudah pasti bukan literatur review namanya. Jadi up to 150 referensi minimal yang harus dia koleksi, yang harus dia baca untuk bisa menghasilkan suatu komprehensif literatur review. Ditambah lagi dengan experience daripada si author itu sebenarnya baru dikatakan bagus. Berbeda dengan systematic review meta analisis ya, dia sebenarnya cukup kurang dari 10, 10 sampai 50 itu udah luar biasa. Nanti saya akan jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Nah, method of extraction data. Jadi ekstraksi data itu artinya bagaimana kita mengambil intisari dari referensi yang kita baca kan gitu dia ya. Jadi bagaimana cara kita mengambil intisarinya itu mengekstraksinya kalau pada literatur review paper dibaca, dibawa pulang, pesan-pesan yang ada dalam bacaan itu kemudian Anda simpulkan, cari intisarinya gitu loh. Tetapi tidak pada systematic review meta analisis. Kita menggunakan suatu skema yang namanya Prisma ya. Nah, jadi ada several database seperti Prisma, ada cara-caranya untuk bisa mengekstraksi data. Ini kan saya jelaskan nanti ya. Nah, kayak gini ya. Ada proses identification, screening, eligibility criteria, included. Nah, di eligible nanti akan ada yang namanya studi quality assessment. Jadi ada tahapan kompleks yang harus dilalui untuk bisa menginklusi suatu artikel yang ada di dalam systematic review dan meta analisis yang sudah pasti proper gitu loh. Ya, ini saya bilang ya, Prisma and Consort similar chart tabel ini dipaparkan seperti ini nanti ketika systematic review meta analisis, sedangkan untuk yang literatur review itu hanya menggunakan supported diagram aja, kalau ada gambar diisi, kalau enggak ya enggak wajib gitu loh. Ya, publication sebenarnya not suitable for publication gitu ya, sebenarnya tidak untuk publikasi original artikel itu tidak diharapkan ataupun tidak sebenarnya tidak layak gitu dikatakan ya sebenarnya dalam literatur ini ya. Kalau yang systematic review ya pasti suitable gitu loh.
outcome sama tadi ya. Ini untuk memberikan informasi saja yang berfokus kepada apa yang ingin diangkat oleh si ini. Kalau yang systematic review itu berdasarkan dari clinical question yang harus diselesaikan. Nah, gitu deh ya. Jadi saya kembali lagi ke sini bahwa literatur review tidak akan saya bahas dengan detail karena memang sudah selesai sampai di situ saja. Literatur review itu nanti akan banyak adik-adik bisa apa ya, ataupun coba nanti belajar mencari literatur review yang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Anda bisa cek nanti autornya apakah memiliki background research yang sama enggak. Kan ada tuh ORCID ID-nya, Scopus ID-nya itu bisa ditelusuri itu nanti. Kalau riset-risetnya itu memang relevan dengan apa yang dia review, kita boleh pakai literatur itu sebagai komponen yang untuk disitasi. Makanya nanti buat skripsi itu nggak sembarangan mensitasi ya. Yang penting dia berbahasa Inggris, yang penting dia ada di Google ya bisa kita citasi. Sebenarnya nggak sampai nggak semudah itu ya. Jadi untuk bisa menggunakan literatur yang sahih, Anda pun juga harus melakukan appraisal sebenarnya ataupun penilaian kritis terhadap literatur yang akan Anda citasi nanti sebagai komponen yang dimasukkan ke dalam tugas akhir nanti ya, termasuk literatur review tadi ya. Jadi saya ingin mensitasi review dari ini ya. Sebenarnya Anda harus cek reviewnya itu sudah 150 referensi apa belum. Apakah review yang diangkat oleh si penulis itu betul-betul si penulis itu memiliki background riset yang sejalan nggak dengan apa yang dia tulis? Kalau tidak itu sebenarnya sampah. Anda tuh tidak sebaiknya tidak mensitasi artikel-artikel yang seperti itu gitu ya. Berbeda dengan systematic review meta analisis ya. Jadi systematic review analisis itu nanti akan lebih bisa dipercaya gitu loh karena memang sudah ada protokol-protokolnya. Protokolnya pun juga nanti bisa dikritisi. Secara ideal adalah semua artikel itu harus dikritisi. Potensi biasnya, potensi ngaconya dia dalam melakukan proses ekstraksi data, menyajikan data itu sebenarnya ketika sudah terbiasa untuk membaca artikel itu akan jauh menjadi lebih mudah. Sampai sini paham ya? Saya akan masuk ke systematic review-nya dulu ini. Adik-adik. Sampai sini clear? Oke, saya anggap clear ya. Kita teruskan. Dalam suatu systematic review adik-adik, ini yang tadi saya bilang ya, systematic review ini merupakan suatu metode penelitian yang sifatnya tidak basah gitu ya. Jadi bekerja hanya mencari literatur yang sahih untuk kemudian diekstrak datanya, dianalisis ulang kan gitu ya. Kepentingan klinis umumnya systematic review itu. Jarang sekali ada systematic review itu untuk kepentingan preklinis, sangat jarang dan bahkan tidak ada menurut saya ya. Adapun sepertinya ngaco gitu loh. Karena systematic review itu sebenarnya hanya untuk menjawab clinical problem, clinical questions gitu ya. Nah, apa yang harus dipahami ketika menyusun systematic review? PICO namanya adik-adik. Nah, si PICO ini bukan nama anjing ya. PICO itu terdiri dari P, I, C, dan O. Apa saja itu? P itu adalah patient, population, problem. Jadi apa yang sebenarnya ingin dilihat dalam kondisi pasien itu? Populasi pasiennya seperti apa? Masalah apa yang ingin diteliti gitu ya. I itu intervention. Jadi apa bentuk intervensi yang diberikan oleh si peneliti utama yang akan kita review gitu ya. Mana komparatornya dan apa outcome-nya. Contoh nih, ada penelitian original RCT yang membandingkan antara penggunaan penggunaan agen antihipertensi captopril dibandingkan dengan kandesartan untuk mengontrol tekanan darah pasien dengan NSTEMI atau non-ST elevasi myocard infarction jantung koroner lah gitu ya. Nah, jadi ada systematic review yang ingin melihat sebenarnya lebih bagus pakai captopril atau lebih bagus pakai kandesartan gitu loh. Diekstrak ada informasi itu yang paling sederhana itu apanya? Pasiennya. Siapa yang menjadi pasien population and problem? Pasiennya adalah mereka yang terkena penyakit jantung koroner, diagnosisnya NSTEMI. NSTEMI, populasi jantung koroner, problemnya adalah jantung koroner NSTEMI. Intervensi apa? Intervensi ini adalah kelompok yang mendapatkan obat yang dicurigai lebih baik gitu. Jadi ada hipotesis sebenarnya ARB itu lebih bagus loh gitu.
Karena kan dia obat baru dan harganya mahal. Itu kayaknya bagus sih potensial. Apa sih ARB itu? Kandesartan, losartan, valsartan gitu loh. Jadi losartan atau kandesartan itu lebih bagus nggak sih? Jadi interventionnya apa? Kandesartan yang ditempatkan sebagai obat yang ingin dilihat potensinya. Komparator atau comparison inilah obat-obat yang sudah standar. Captopril kan lebih awal dijumpai, lebih handal secara efektivitas dan lebih murah kan gitu komparatornya itu. Jadi kita ingin tahu nih apakah intervensi kandesartan itu lebih baik, apakah lebih mahal itu lebih worth it atau tidak gitu loh. Jadi ada yang diintervensi yaitu kandesartannya, komparatornya adalah si obat lamanya atau si obat foundernya, si obat induknya gitu, captopril. Comparisonnya adalah obat yang apa? Obat yang non inovatornya, obat standarnya gitu ya. Outcome-nya adalah apa yang diamati sebagai outcome atau sebagai luaran, yaitu penurunan tekanan darah dan mencegah kekambuhan jantung koronernya gitu. Itu sebagai outcome. Nah, jadi PR-nya adalah dia harus mencari 10 sampai 50 artikel dengan piko yang seragam dari berbagai jenis artikel RCT kah, cohort kah, case control kah di seluruh dunia dengan distribusi proporsi agar pikonya betul-betul sama baru bisa dijadikan suatu systematic review dan meta analisis. Pasien aja yang beda, misalkan yang satu pasien adalah pasien general, yang satu penelitiannya menggunakan pasien geriatri, tidak bisa digabung itu gitu loh. Jadi pasien harus sama persis karakteristiknya, intervensinya harus sama persis, komparatornya sama persis, outcome-nya sama persis. Setengah mati mencari artikel 10 gitu loh adik-adik. Sehingga membuat systematic review, mencari artikelnya saja sudah payah. Begitu artikel berhasil dikumpulkan, namanya studi quality assessment, rontok lagi semuanya dieksklusi, makanya tidak akan selesai-selesai kalau Anda mau melakukan skripsi dengan menyusun systematic review sebenarnya gitu. Makanya dia ada di lini atas sebenarnya ketika memang digunakan sebagai evidence gitu loh. Karena memang harus di assessment dengan ketat agar bisa didapatkan suatu kesimpulan yang baru gitu loh. Oke? Nah, systematic review meta analisis itu ada beberapa parameter yang sebenarnya saya ringkas ya, yang wajib adik-adik ketahui untuk bisa belajar menginterpretasikan data. Apa saja itu? Ini. Tuh sudah jam segini lagi ya. Relative risk ya, satu relative risk, tolong diperhatikan ya. Satu RR atau relative risk, dua absolute risk reduction atau absolute risk difference. Yang terakhir odds ratio. Tolong dipahami tiga ini saja sehingga Anda memiliki kemampuan literasi yang baik nanti untuk bisa membaca atau menginterpretasikan data-data suatu systematic review dan meta analisis ya. Oke, kita mulai dari ya, relative risk. Jangan lupakan PICO ya. Ya, pasiennya apa, intervensinya apa, komparatornya apa, outcome-nya apa gitu ya. Jangan lupakan itu karena ini adalah komponen yang penting ketika di forest plotkan nanti ataupun dianalisis ulang datanya. Relative risk ini adalah suatu rasio sebenarnya yang menggambarkan lebih condong mana sih outcome itu terhadap intervensi dibandingkan dengan kontrolnya. Ya, intervention and comparator groupnya gitu loh. Nilai RR ini akan sama dengan 1 ketika outcome yang dihasilkan di kelompok intervensi sama dengan outcome yang dihasilkan dari kelompok kontrol. 1 dah hasilnya. Ya, tetapi ketika kejadian ataupun outcome di kelompok intervensi lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol, maka dia akan bergerak lebih besar dari 1 gitu loh. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu loh. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika insiden ataupun outcome di kelompok intervensi ini lebih kecil ataupun lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok kontrol, maka RR-nya akan bergerak di bawah 1. 0,1, 0,2, 0,05, 0,0 sekian gitu ya. Jadi kalau dengan 0, itu sudah pasti kejadian di kelompok kontrol lebih besar dibandingkan dengan kelompok intervensi. Sebagai contoh kembali ke agen hipertensi tadi. Intervensi tadi adalah kandesartan, ARB ya, kandesartan dibandingkan dengan captopril. Ketika nilai RR-nya sama dengan 2 gitu ya, anggaplah ya. Anggap 2
dengan outcome penurunan tekanan darah, berarti kelompok intervensi lebih banyak menghasilkan outcome berupa penurunan tekanan darah lebih bagus dibandingkan dengan kelompok kontrol, lebih banyak dia gitu loh. Misalkan dua itu kan bisa aja 200 banding 100 gitu loh ya. Dari 200 dari 300 orang dari misalkan berapa orang ya, 500 orang yang diobservasi, ternyata ada 200 yang lebih terkontrol, lebih bagus penurunan tekanan darahnya dibandingkan dengan kelompok kontrol captopril, sehingga kesimpulannya adalah ARB atau kandesartan 2 kali lebih baik dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan captopril gitu loh. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika nilai RR-nya itu adalah 0,1 gitu ya, jadi 1 banding 10, berarti captopril yang lebih banyak di kelompok captopril ataupun pasien-pasien dapat captopril itu lebih banyak yang terkontrol tekanan darahnya dibandingkan dengan kandesartan gitu loh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa captopril 10 kali lebih baik gitu loh dibandingkan dengan kelompok ARB gitu loh nanti ya. Jadi sebenarnya kontribusinya hanya 0,1% gitu juga boleh kok dikatakan gitu loh. Sehingga yang lebih superior adalah captopril. Nah, yang bisa Anda tarik kesimpulan di sini adalah kejadian di kelompok intervensi dibandingkan dengan kejadian di kelompok kontrol, itu yang pertama untuk RR ya. Yang kedua, kejadian ini tergantung daripada outcome. Outcome-nya Anda harus bisa interpretasikan. Apakah outcome-nya positif atau outcome-nya negatif. Kalau outcome-nya negatif artinya outcome-nya misalkan lebih banyak mana yang mati gitu misalkan. Yang lebih cepat mati, yang umurnya lebih pendek, yang dapat captopril apa yang dapat ini. Tentu interpretasinya akan berbeda adik-adik. Jadi ketika dua ini hasilnya berarti kandesartan lebih banyak yang mati, berarti lebih jelek dia gitu loh. Tergantung dari outcome-nya juga. Hati-hati untuk menginterpretasikannya. Karena rasio ini adalah rasio outcome gitu loh. Ya, outcome-nya kalau negatif berarti Anda akan menginterpretasikan RR-nya sebagai RR negatif. Kalau positif outcome misalkan seperti penurunan tekanan darah, kondisi terkontrol, mampu melakukan aktivitas fisik gitu-gitu ya, positif berarti nanti nilai RR yang besar akan lebih pro kepada kelompok intervensi gitu loh. Ya, perhatikan outcome-nya. Perhatikan outcome yang di measure. Right? Sampai sini sudah jelas ya? Kalau RR dan odds ratio itu sebenarnya sama rasio ya. Kalau RR rasio kejadian, kalau odds ratio adalah kejadian dan tanpa kejadian. Sebenarnya ini lebih cocok untuk desain-desain seperti case control. Kalau RR ini lebih ke cohort ataupun RCT gitu, lebih banyak studi-studinya yang bisa diinclude ya. Jadi pada hakikatnya sama saja ya, RR dengan odds ratio itu sama-sama berbicara rasio intervention group dengan control group. Sampai sini sudah paham Dede ya? Kemudian kalau ARR nih, hati-hati nih satu lagi nih. Nah, ARR, attribute risk reduction ataupun risk reduction atau risk difference. Ini adalah selisih adik-adik. Ini adalah selisih. Bukan rasio ya, bukan perbandingan, tetapi selisih, pengurangan. Jumlah outcome yang ada di kelompok intervensi dikurangi jumlah outcome pada kelompok kontrol. Sehingga nilai baseline-nya adalah 0. Kalau ini nilai baseline-nya adalah 1, kalau ini adalah 0. Kalau sama besar, sama kuat berarti 10 min 10 gitu misalkan ya, berarti 0 ya. Cut off-nya 0 di sini sebagai baseline. Kalau dia bergerak ke arah minus, berarti kelompok yang di insidensial di kelompok intervensi ini lebih kecil outcome-nya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kalau dia hasilnya positif, berarti kelompok intervensi ini yang lebih besar outcome-nya. Kembali lagi, outcome-nya apakah positif outcome atau negatif outcome, itu sangat mempengaruhi daripada hasil interpretasinya. Sebagai contoh, kita akan bahas case. Ini sudah pernah saya berikan ya, Dede ya? Belum ya? Belum, Pak. Bu Rini waktu di PBP nggak ngasih ini juga. Sudah belajar Cochrane nggak yang di ABM, yang mata kuliah ABM? Lupa. Lupa ya, saya nggak lupa aja ya. Oke, sebentar.
Oke. Nah, jadi ceritanya gini ya, Dede. Ini adalah suatu systematic review dan meta-analisis yang ingin melihat apakah angiotensin, tadi saya bilang ya, angiotensin reseptor blocker dibandingkan dengan ACE inhibitor, itu lebih banyak mana sih yang mengalami mortality. Berarti mortality ini adalah negative outcome. Ya, negative outcome ya. Hasilnya seperti ini ya, Dede. Nah, ini namanya forest plot hasil daripada meta-analisis dan systematic review gitu ya. Jadi ada berapa artikel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 artikel yang memiliki piko yang sama persis, yang sudah dilakukannya studi quality assessment dan lolos gitu ya. Lolos dalam, nanti saya akan lihat apa kriteria quality assessment itu ya. Nanti akan saya coba buka yang sudah lolos dalam studi quality assessment diperoleh hasil apa ini? Nah, ini hasilnya ya. Ini adalah RR Dede, risk ratio, risk reduction sama itu ya. RR itu adalah rasio. Berarti rasionya adalah 1,05 kan gitu Dede ya. 1,05 ini berarti di kelompok intervensi sedikit lebih besar outcome-nya. Paham? Karena dia bukan 0, ya, ini 1, artinya di kelompok ARB lebih besar outcome-nya. Apa outcome-nya? Kematian. Jadi di ARB lebih besar atau lebih banyak yang mengalami kematian dibandingkan dengan yang di kelompok ACE gitu ya. Jadi rasionya 1,05 atau kalau dibayangkan ya 105/100 gitu loh. Ada 5 orang lebih banyak di kelompok ARB yang mati dibandingkan dengan kelompok captopril. Sehingga dari RR ini saja Anda sudah bisa melihat ya bahwa sebenarnya captopril ataupun ACE inhibitor ini lebih baik dibandingkan dengan ARB untuk pasien dengan gagal jantung. Hati-hati ya, Dede ya. ARB dan ACE bisa jadi ARB lebih bagus untuk pasien jantung koroner, tergantung daripada P-nya nanti ya. Kalau pasiennya ini heart failure, hasilnya itu ternyata menggambarkan ACE, berarti itu evidence yang paling bagus gitu loh. Untuk gagal jantung berarti captopril yang bagus kan gitu sebenarnya. Nah, itu yang bisa kita cermati. Ya 1,05 berarti lebih banyak itu yang meninggal ataupun yang mengalami total mortality di kelompok ARB. Sehingga memang kecenderungan titiknya ada di ACE. Artinya dia prefernya ataupun lebih menyarankan ke ACE inhibitor karena yang lebih sedikit matinya gitu loh, yang mortality dibandingkan dengan ARB. Nah, kemudian apalagi adik-adik yang perlu krusial, apakah sudah bisa ditarik kesimpulan seperti itu bahwa ARB itu lebih jelek dibandingkan captopril? Tentu saja tidak. Kenapa adik-adik? Ada yang namanya confident interval 95%. Ada error 5% adik-adik. Nih loh. Titiknya di sini, nah lebar ini namanya errornya, error barnya. Kenapa bisa ada error bar, Pak? Karena jelemane liu gitu loh. Karena orangnya banyak sekali nih. Ada 2000 sekian. Setiap orang itu bisa menghasilkan outcome yang berbeda-beda per individu sehingga akan ada variasi gitu. Variasi ini disebut dengan confident interval dengan error 5%. Dikasih tahu ada intervalnya yaitu 0,91 sampai 1,22. Setiap ada confident interval ini yang menyentuh ataupun yang bersinggungan dengan baseline, kalau baseline-nya RR dan OR kan 1 ya, karena dia rasio ya. Berarti kan ini adalah baseline-nya nih. Nah, kalau ada yang memotong baseline, artinya not significant. Oke, lebih banyak ARB yang mati, tetapi ternyata confident intervalnya 0,91 di sini, berarti kan di kuadran sini kan, sama 1,22 di sini. Nah, ini kan kalau ditarik garis kan, memotong dia nih baseline-nya, sehingga ini not significant adik-adik. Nah, sehingga kesimpulan evidence ini adalah tidak terdapatnya perbedaan terhadap total mortality pada pasien gagal jantung yang diberikan ACE inhibitor dan angiotensin converting enzyme gitu loh. ARB dan ACE inhibitor itu semua tidak ada bedanya gitu loh. Memang secara kecenderungan ARB lebih banyak yang mengalami kematian dibandingkan dengan ACE, tetapi faktanya ini tidak bermakna signifikan gitu loh. Nah, sampai sini kira-kira sudah bisa enggak memahami forest plot ini? Ada pertanyaan enggak?
Nanti dilihat totalnya aja ya. Nih lihat di substansi total saja. Karena ini sudah di reanalisis. Nanti di RefMan itu loh, review manager itu saya akan ajarin caranya untuk membuat ini. Bagaimana studi ini di-include. Cuma masalahnya adalah kita harus mencari dulu studi-studi ini. Baru bisa di-input di review manajernya gitu loh. Dan itu hanya satu kali pertemuan. Makanya saya kok kayaknya males ya. Cuma sekali pertemuan kita punya PR banyak sekali. Ini harus melakukan quality assessment. Quality assessment semuanya harus di quality assessment. Setelah itu kita petakan risiko biasnya, baru bisa masuk ke refman-nya gitu loh. Sehingga waduh sepertinya berat ini gitu loh. Saya kasih video aja lah ya nanti ya. Toh juga tidak merupakan level kompetensi Anda sih sebenarnya, tapi tidak usah terlalu dipikirin. Nanti kita skip saja pertemuan berikutnya, berakhir dengan sampai sini aja lah ini kita. Yang penting saya nanti akan tes uji Anda bisa nggak baca ini, itu aja dari luarnya ya. Bisa nggak menginterpretasikan forest plot ini. Kalau review manager itu bagaimana cara buat ini gitu loh. Buat pemetaan forest plot ini tuh ada caranya nanti biar keluar kayak gini-gini nih semua nih gitu loh. Pakai refman nanti. Sampai sini paham Dede ya? Berarti ini tidak signifikan. Oke? Clear ya? Saya kasih contoh another case. Jadi ada pasien dengan ACS itu jantung koroner yang ingin diketahui apakah pemberian non selektif beta blocker itu lebih baik dibandingkan dengan yang selektif untuk outcome negatif ya, untuk outcome mortality, jumlah kematian. Jadi kasarnya atau awamnya adalah lebih banyak mana sih yang akan mengalami kematian pasien jantung koroner yang mendapatkan uh, control rate ataupun obat tensi berupa beta blocker yang non selektif atau yang selektif beta satu. Yang selektif itu kan seperti bisoprolol, propranolol, nebivolol, atenolol gitu-gitu ya. Kalau yang non selektif seperti carvedilol dan kawan-kawannya gitu loh. Lebih bagus mana sih gitu loh. Dengan outcome mortality pada pasien dengan gagal jantung. Sorry kok ACS sih? Acute coronary syndrome or heart failure. Oh dua-duanya ya ACS dan HF. Heart failure, gagal jantung dan jantung koroner. Dua-duanya ini. Hasilnya seperti ini. Set. Nah, ini karena baseline-nya satu berarti ini risk ratio dah, kalau nggak RR ya odds ratio lah, pasti bukan absolute risk reduction ya, karena ini baseline-nya adalah satu. Dari 1, 2, 3, 4 studi yang pikonya sama persis di reanalysis mendapatkan nilai risk reduction atau RR 0,86 dengan confident interval 0,78 sampai 0,94. Siapa di antara kalian yang mampu menginterpretasikan data ini? Silahkan dapat poin plus 2 nih. Mencoba menjawab, Pak. Ya, go ahead. Nim siapa nih? Sri Diantari. Go ahead, silakan. Nim 18. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada kekeliruan. Jadi, Dia kan jika belajar dilihat sama-sama kita. dari totalnya itu kan dia itu di bawah 1 atau 0,86 totalnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebanyakan angka kematian itu terjadi pada komparatornya, yaitu selektif beta blockernya. Betul. Habis itu, Signifikan atau tidak? kenapa, Pak? Signifikan atau tidak? Tidak signifikan, Pak, karena itu angkanya tidak terlalu gimana sih ya, kayak nggak terlalu jauh gitu, Pak. Mau motong nggak dia satu nih? Baseline-nya kan satu nih. 0,78 sampai 94 0,94. tidak Ya, memotong, Pak. ya berarti signifikan atau tidak? Signifikan karena tidak memotong, Pak, ya? Iya, nggak motong kan ini kan? Iya iya Berarti benar, Pak. signifikan ya. Nah, jadi Iya. evidence menggambarkan bahwa penggunaan selektif justru lebih banyak yang mati gitu loh dibandingkan dengan yang non selektif. Sehingga terbukti ya guideline daripada ESC yang terbaru sudah beralih rekomendasinya kemana? Non selektif, adik-adik, carvedilol yang dipakai. Saya ulang ya penjelasannya Sri tadi ya. Jadi betul 0,86 ini menggambarkan kelompok kontrol. Kontrolnya apa? Yang selektif nih. Kelompok kontrolnya nih, komparatornya yang selektif itu lebih banyak yang mati gitu loh. Karena nilainya di bawah 1 kan. Lebih banyak yang mati dibandingkan dengan kelompok non selektif. Dilihat dari confident intervalnya ternyata dia tidak memotong 1 kan.
Nih, kalau kita lihat nih 0,78 tuh di sini. Nah, 0,9-nya ya di sini gitu loh. Kalau ditarik ya nggak motong nih. Kecuali dia 0,78 sampai 1,1 gitu atau 1,01 baru motong. Tak signifikan. Nah, ternyata ini signifikan hasilnya. Signifikan artinya ini lebih sedikit yang mengalami kematian. Berarti ini lebih potensial kita gunakan. Terbukti berubah ini. Ini kan sebenarnya tahun 2012 ya Cochrane ya. 2010 lagi nih. 2010 coba aja cek ESG sekarang yang 18 ke atas ya 2018 malah 20 itu semuanya sudah merekomendasikan non selektif sebagai agen untuk rate and rhythm control pada pasien dengan gagal jantung itu. Coba aja cek. Nih, saya buktikan lagi sekali. Kita akan lihat one more evidence dari systematic review meta analisis yang ingin melihat carvedilol. Bukan carvediol ya, carvedilol ini salah saya ganti dulu. Carvedilol. Carvedilol yang merupakan non-selective beta blocker. Non-selective itu artinya dia menghambatnya di banyak reseptor beta ya. Di beta 1 yes, di beta 2 ya, di beta 3 ya. Dia itu bisa menduduki semua reseptor beta. Dibandingkan dengan komparatornya yaitu yang selektif beta 1 seperti nih atenolol di-compare dengan carvedilol, bisoprolol dengan carvedilol, metoprolol dengan carvedilol, nebivolol dengan carvedilol. Dilihat semua pasiennya lebih mana yang duluan mati sepanjang menjalani pengobatan. Panjang observasinya nih gitu ya. Hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 studi dengan Pico yang sama persis. Kemudian diekstraksi datanya. Kemudian ditarik lagi forest plot yang terbaru. Diperoleh hasil confidence intervalnya. Ini karena satu ya berarti ini risk ratio RR ya. RR to odds ratio yaitu 0,85 dengan confidence interval 0,78 sampai 0,93. Kalau gini gimana caranya menginterpretasikan? Silakan. Yang lain. Berikan kesempatan mahasiswa yang lain untuk mempresentasikan. Tadi ini 18 poinnya satu aja ya karena masih ada salah tadi penjelasannya. Yang bisa menjelaskan mulus ini forest plotnya plus 2. Silahkan. Izin menjawab, Pak. Silahkan. Butuh Audi. Izin. Audi. Ini 15. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jadi dilihat dari yang pertama-tama, kita lihat dari plotnya itu bahwa di favor carvedilol itu banyak yang meninggal dengan intervalnya 95% dengan rasionya 95% dan interval 0,78 sampai 0,93 artinya tidak melewati dari baseline-nya yakni 1. Jadi dilihat bahwa carvedilol ini banyak yang meninggal dengan rentang yang signifikan. Artinya lebih banyak. Artinya rekomendasi kamu nanti merekomendasikan yang mana? Berarti saya rekomendasikannya yang beta 1 selektifnya Pak, karena dia lebih sedikit yang meninggal. Oke. Ada yang mau memberikan koreksi? Silakan. Oke, saya kasih poin 1+1 ya. Izin Masih menjawab, ada. Pak. Ya, siapa tuh ya? Anggi ya, silakan Gi. NIM 17. Kalau ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Kalau menurut saya, dari total akhirnya itu 0,85 itu berarti carvedilol itu lebih sedikit menyebabkan kematian pada pasien heart failure-nya itu. Dan untuk tentang plotnya ini tuh karena dia dari 0,78 sampai 0,93, maka dia signifikan. Jadi signifikan gininya tuh Pak, kematiannya tuh pada yang apa namanya? Selektif B1-nya itu tuh lebih banyak menyebabkan kematian daripada carvedilol seperti itu, Pak. Ya. Oke, sip. Masih jangan bingung ya, jangan ketukar-tukar ya. Perhatikan outcome-nya. Kalau outcome-nya kematian, berarti ketika kita melihat dia itu berada di bawah 1 nilainya ya, berarti kan kelompok intervensi itu lebih banyak, lebih sedikit ya. Sorry. 0,85 ini kan menggambarkan rasio antara si carvedilol dengan di bawahnya. Oke. Kalau dia bergerak di bawah kurang dari 1, berarti kan lebih besar penyebutnya daripada pembilangnya gitu ya. Berarti kan yang carvedilol itu kecil angkanya sehingga dia 0, jadinya gitu loh. Oke, kenapa carvedilol itu dikatakan intervensi? Iya, karena dilihat intervensi carvedilolnya. Beta 1 ini sudah obat lama nih kan, obat-obat yang sudah dipakai dari sepanjang abad-abad sebelum.
Carvedilol ini obat baru sebenarnya ingin dilihat. Nah, ternyata lebih sedikit yang kematian, outcome-nya kematian sehingga bergerak. Wah, ada satu. Nah, ternyata confidence intervalnya tidak menyinggung baseline gitu loh. Sehingga signifikan ini Carvedilol lah yang sebenarnya sebagai obat baru gitu ya. Nanti lihat aja ya titik spot ini kalau dia mengarah kepada kuadran tempat ini berarti sebenarnya ini yang dituju sebagai rekomendasi gitu loh. Ini yang di avoid. Tapi kalau titiknya ada di sini, ini yang akan direkomendasi gitu loh. Ini yang di avoid gitu ya. Sebenarnya gitu tendensinya, tapi dasarnya harus dengan penjelasan yang tadi, yang dari Anggi itu yang harus kita pahami sebelum kita melihat ini gitu loh. Sehingga dasar knowledge-nya Anda tahu gitu. Sebenarnya kalau saya tahu ya lihat aja nih titiknya di sini sebenarnya Carvedilol yang menjadi tujuan rekomendasi dari evidence ini gitu loh. Evidence yang lebih bagus dibandingkan dengan ini. Cuman kan dasarnya adalah karena dia lebih sedikit mengalami kematian. 8 tidak menyinggung baseline-nya berarti signifikan loh ini si Carvedilol ini compared to beta 1 selective. Let's move to the others cases. Diuretik, Anda tahu diuretik ya untuk bisa meningkatkan volume urin gitu ya. Biasanya diuretik ini untuk digunakan mengontrol tekanan darah, mengurangi edema gitu-gitu ya, menguras cairan intraperitoneal gitu-gitu ya, pokoknya untuk bisa menguras cairan intinya ini. Nah, kasusnya gini adik-adik. Ini kita berebut nilai lagi ya, mumpung saya sekali pertemuan aja sudah bisa mengumpulkan nilai keaktifan gitu ya. Jadi ada kasus bahwa ingin diketahui pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Gagal jantung itu kan artinya jantungnya mengalami penurunan fraksi ejeksi ya adik ya, ataupun jantungnya mengalami kemampuan memompa itu berkurang. Kemampuan memompa kurang akan menyebabkan peredaran darah itu tidak lancar ataupun mengalami penurunan flow. Penurunan flow ini rentan sekali mengalami namanya backward heart failure, yang artinya pembuluh darah itu mudah rembes, mudah bocor gitu loh. Jadi darah yang tidak lancar mengalir itu mudah sekali mengalami bocor. Terus bocornya apa yang bocor Pak? Darahnya atau plasmanya? Plasmanya, cairannya ya. Jadi darah kita tuh kan dari sel darah ada plasmanya kan. Plasma itu kan airnya kan. Airnya rembes adik-adik. Kalau orang gagal jantung tuh air di pembuluh darah tuh rembes. Kemana rembesnya? Ke jaringan intersisi, ke jaringan paru. Makanya orang dengan gagal jantung tuh sesak, bengkak gitu loh. Bengkaknya ada bengkak di pipi, bengkak di tungkai, di tangan, kaki. Itu menggambarkan backward heart failure namanya. Nah, sekarang ada teori nih, zaman dulu nih ya, 2012 ya, ada teori bahwa kita harus segera menguras ke cairan-cairan yang karena backward heart failure ini gitu loh, dengan memberikan diuretik sebagai tambahan terapi di samping kita memberikan agen antihipertensi, agen anti dislipidemia, ada itu loh. Kita harus berikan diuretik nih gitu loh. Ada yang memberikan hipotesis seperti itu. Dibuat systematic review-nya, dicari studi-studi originalnya, kemudian di-compare gitu loh. Jadi intervensinya adalah diberikan diuretik, komparatornya adalah tidak diberikan diuretik tetapi tetap mendapatkan agen antihipertensi tetap. Cuman dia nggak dapat diuretik aja sebagai placebo. Jadi dilihat apa? Satu, total mortality. Lebih banyak mana yang mengalami kematian? Mereka yang dapat diuretik atau placebo? Itu pertama yang diamati. Kedua, kekambuhan. Lebih sering mana yang sesek? Yang bengkak? Yang dapat diuretik atau yang placebo? Yang ketiga, lebih banyak mana yang bisa beraktivitas lebih besar yang dapat diuretik apa yang nggak dapat diuretik gitu loh. Ada 3 outcome yang akan diobservasi. Hasilnya sebagai berikut. Kita bahas satu persatu ya adik-adik ya. Kita mulai dari outcome yang pertama yaitu total mortality. Ini hasilnya. Diuretik versus placebo, mortality pada pasien dengan gagal jantung. Ini hasilnya silakan diinterpretasikan. Sebutkan nama dan NIM. Yang lain kasih kesempatan dulu. Saya yang sudah ini saya hold dulu, kalau tidak ada baru saya kasih kesempatan. Yang sudah pernah kasihan dong yang lainnya biar bisa juga jawab. Ya silakan. NIM 15 juga sudah tadi ya. NIM 60 silakan. Tadi Adisti. Tahu loh NIM 6 ya 60 belum ya? Oke, silakan NIM 60. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Adisti dengan 60. Jadi dilihat dari odds ratio-nya itu kan 0,24. Jadi kalau dari
baseline-nya itu dia itu ada di sebelah kiri. Bisa disimpulkan kalau yang diuretik itu bisa menimbulkan kematian yang lebih sedikit dibandingkan yang placebo. Kemudian dilihat dari confidence intervalnya itu kan di antara 0,07 hingga 0,83 dan itu tidak tidak memotong garis baseline-nya sehingga bisa disimpulkan bahwa itu zatnya. Halo? Putus ya? Halo? Halo? Putus gak sih? Kalian dengar Mohon nggak maaf suara saya? Pak, tadi sempat terputus. Heeh. Jadi bisa dikatakan bahwa dia itu signifikan Pak hasilnya. Oke, betul ya. Yang lain sepakat ya bahwa sebenarnya pemberian diuretik justru mengurangi angka kematian signifikan. Ya, 24% ternyata kematian itu turun ketika diberikan diuretik dari outcome mortality. Sehingga evidence ini menggambarkan bahwa diuretik is one of the recommendation that should be added atau ditambahkan ke dalam regimen terapi gagal jantung. Baru satu dia. Next outcome adalah kambuhan, eksaserbasi. Heart failure worsening, withdrawal withdrawal itu kekambuhan. Masih sama odds ratio, bukannya satu, hasilnya ini. Silahkan. Interpretasikan hasilnya ini. Oke, NIM 9. Komang Ayu Cahaya Puja Dewi. Baik Pak, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan yang odds ratio, jadi kalau odds ratio itu kan berarti sama juga di risk ratio untuk pemotongannya itu satu gitu Pak. Jadi karena dilihat di sana dia 0,07, jadi dia di bawah 1 sehingga dia lebih kekambuhannya itu akan lebih cenderung ke komparatornya atau placebonya. Kemudian karena dia itu juga tidak memotong garis memotong garis satu Baseline-nya. ya baseline-nya, jadi dia dikatakan signifikan Pak. Iya. Oke, dari dua evidence sudah saya kasih poin 2 ya. NIM 60 sama NIM 9 sudah saya kasih plus 2. Jadi sudah betul ya bahwa dari total mortality ternyata yang lebih mengalami kematian lebih sedikit di kelompok yang mendapatkan diuretik. Kemudian di ini juga sama ya, ternyata di kelompok yang mendapatkan diuretik lebih sedikit yang mengalami kekambuhan, lebih banyak yang kambuh yang ketika tidak diberikan diuretik. Signifikan pula gitu loh. Ada 2 itu sudah outcome yang menggambarkan tanda-tanda bahwa sebenarnya diuretik itu sudah harus ditambahkan gitu loh, karena 2 outcome sudah pro gitu loh. Satu lagi ini yang menjadi acuannya adalah capacity. Ini positif outcome ya. Lebih banyak mana yang mampu beraktivitas fisik. Oke. Ternyata ini main difference atau ARR atau RD yang baseline-nya 0. Kirinya minus, kanannya plus. Ini selisih ya Adik-adik ya. Lebih banyak mana yang bisa beraktivitas, yang kelompok placebo atau kelompok yang dapat diuretik. Hasilnya adalah 0,72 positif dengan confidence interval 0,40 positif sampai 1,04 positif. Ingat ya, ini adalah main difference, bukan rasio, tapi selisih. Sehingga baseline-nya 0 di sini. Ini terakhir ya, slide saya kan. Saya berikan kesempatan untuk kalian untuk bisa menjawab. Berarti kesimpulannya yang tadi, yang mati lebih sedikit, yang kambuh lebih sedikit, yang dapat diuretik, sehingga diuretik bisa dipertimbangkan. Nah sekarang penambahan diuretik ini apakah mampu juga meningkatkan kapasitas fisik? Atau lebih membuat orang-orang yang gagal jantung itu lebih bisa beraktivitas sehari-hari? Tidak hanya tidur saja di ruangannya atau di bednya gitu loh. Hasilnya seperti ini. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan.
Ya, NIM 18 Eh, ya sudah malam nih ya. Silakan saya kasih sekali lagi kesempatan. Baik, perkenalkan nama saya Talita Mandartono dengan lahir 46. Sebelumnya mohon maaf Pak apabila nanti terdapat kekeliruan. Jadi karena ini main difference berarti kan selisih dari interpretasi ini menurut saya kelompok yang mendapatkan diuretik Diuretik. Heeh. itu kemampuan untuk melakukan aktivitasnya itu lebih besar karena kan selisih dan itu bernilai positif atau berarti kuadran kanan. Jadi Ya. yang faktor diuretik itu lebih besar kemampuan aktivitasnya daripada yang pembandingnya begitu Pak. Terus karena dia tidak menyentuh baseline, berarti dia bersifat signifikan sehingga diuretik masih tetap direkomendasikan. Begitu Iya, Pak, terima kasih. biasa sudah komplit ya, sudah 2 saya kasih poin. Betul, 3 outcome yang sebenarnya sinergi. Penambahan diuretik 1, nih saya ulang ya. Penambahan diuretik mampu menurunkan angka kematian. Penambahan diuretik pada gagal jantung mampu menurunkan angka kekambuhan. Penambahan diuretik signifikan mampu meningkatkan kapasitas fisik sehingga dari 3 outcome ini sudah linear gitu ya. Sehingga masuklah diuretik ke dalam regimen tata laksana terapi di gagal jantung. Coba cek European Society Cardiology. Maka pertama adalah ACE inhibitor atau ARB plus diuretik plus beta blocker non selektif. Coba cek itu 3 itu adalah obat wajib bagi mereka dengan gagal jantung diagnosisnya untuk pulang rawat jalan di maintain gitu loh setiap bulannya gitu loh. Karena dasarnya ini kan penelitian lama ya 2012 sudah. Tapi sekarang guideline sudah berbicara seperti itu. Karena biasanya kan dari situ ya, dari top bottom up ya. Jadi guideline itu juga akan mendapatkan input dari systematic review dan meta analisis. Saya rasa itu adik-adik ya. Jadi kemampuan Anda untuk mampu menginterpretasikan data, forest plot, systematic review itu jauh lebih penting dibandingkan dengan membuat literatur review sebenarnya. Dari aspek klinikal gitu ya. Kalau Anda nanti mau berminat menjadi seorang farmasi klinis, data-data seperti ini Anda sajikan sama dokter-dokter itu luar biasa, nanti Anda tuh akan memukau mereka gitu loh, ataupun nanti akan diperhitungkan peran Anda sebagai salah satu tim yang ikut mengawal keselamatan pasien gitu loh. Ya, jadi tidak lagi menggunakan animal study, cohort study nggak pakai ketika memang sudah ada systematic review meta analisis. Tapi kalau guideline-nya sudah jelas ya clear, we should be use guideline if the guideline available gitu ya, nggak lagi pakai systematic review. Ini dipakai ketika guideline belum muncul. Kelemahannya guideline itu apa? Lambat tadi adik. Lebih cepat original artikel, lebih cepat systematic review, guideline lebih lambat. Sehingga ketika Anda berada pada posisi yang ingin mengupdate ilmu pengetahuan Anda sebanyak-banyaknya, carilah systematic review meta analisis sebenarnya. Karena guideline itu sifatnya sudah pakem. Dokter-dokter sudah tahu guideline itu tata laksana terapi yang memang sudah akan masuk ke dalam kolegium. Thank you very much adik-adik atas kuliah kita malam hari ini, masih semangat. Begitu yang bisa saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Jadi literatur review sama systematic review meta analisis sudah saya close ya. Saya ragu untuk bisa memasukkan review manager itu karena kita harus mengumpulkan banyak artikel, kita harus memilah itu dan memasukkannya ke dalam review gitu loh. Cuma nanti saya coba susun dulu ya, kalau hanya dalam konteks tahu surface daripada aplikasinya, kita bisa ketemu sekali lagi untuk fitur basic dari review manager. Silakan nanti download saja aplikasinya Revman 5.3 gitu ya, free download, itu bisa diinstal di laptop Anda masing-masing. Perkuliahan minggu depan kalau bisa ketemu ya bagus, kalau tidak online seperti ini juga saya rasa tidak ada masalah. Ya, demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu sebelum saya tutup kuliah kita pada malam hari ini? 1 jam 15 menit saya cukup daripada berlama-lama atau juga nggak masuk apa-apa gitu loh. Saya rasa sejam 15 menit asalkan bisa paham, luaran tercapai, clear. Kita tidak perlu lagi berlama-lama kuliah satu arah seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, bagi teman-teman yang sudah paham tentang apa yang diskusikan malam ini, Anda jangan segan-segan untuk men-share ya. Saya tidak bisa menjamin ataupun meng-assurance bahwa semua peserta yang hadir di sini bisa memahami atau memiliki pemahaman yang sama seperti yang tadi jawab ya, NIM 28, 18, 15, 17, 60, NIM 9 sama NIM 46. Jadi kalian itu bertugas untuk mengawal teman-teman yang 78 orang ini untuk memahami yang seperti apa yang Anda pahami saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi gitu ya.
Jadi kita bangun bersama, kita jalan bersama dan juga bisa saling support antar lainnya. Saya rasa begitu, saya akhiri ya Dede kalau kita malam hari ini. Terima kasih perhatiannya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.